Shalom semuanya, shalom. Mari kita tunggu pembicara kami ya. Oke, Korandi sudah datang. Shalom. Shalom Korandi. Bagaimana kabarnya kok? Baik, puji Tuhan. Gimana Puji kabar? Tuhan baik. Masih PSBB ya? Kabarku juga baik-baik saja. Di sini kalau PSBB sih sudah enggak sih kalau di Surabaya. Mm-mm. Gitu. Oke, sebelum kita memulai eh, lebih lanjut lagi, kita kenalan dulu kok. Mungkin para viewernya juga belum tahu siapa yang jadi pembicara hari ini gitu. Ya, Mungkin boleh dari saya dulu ya. boleh bro. Oke, perkenalkan nama saya Albert. Saya menjadi host di hari ini. Asalnya asli Surabaya sih. Terus komunitasnya di PDM PKK SMTB ini statusnya sudah bekerja sekarang. Gitu. Jadi cocok dong kalau apa how to trade your income. Oke, aku Berarti tulis harus sudah bekerja. malam ini ya biar disematin gitu. Oke, kok. Auto. Kayaknya kamu yang bisa bro. Oke. Kamu aja kalau gitu. Kamu tulis nanti disematin di situ ya. Biar kamu tahu temanya. Bentar ya. Suaranya kurang keras bro. Korandi Kalau suaranya kurang keras. ini juga. Ya, Loh, udah kita sematinnya gimana ya, kok ya? tekan aja, tekan tahan komentar kamu tekan aja. Nanti muncul. Tekan tahan. Nggak bisa Coba ya? yang tadi kamu klik satu kali aja. Dia yang Oke, tadi satu kamu. kali. Pin komen. Oke. Maafkan aku rodok deso. Ya. Oke. Silahkan Korandi memperkenalkan dirinya. Oke, shalom buat semua. Terima kasih untuk kesempatannya bisa ngobrol-ngobrol santai sama persekutuan doa saya juga, MTP. Jadi saya Randi, saya asalnya dari Atambua. Mungkin yang belum tahu Atambua itu di perbatasan Timor Leste, masih masuk Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hmm. Jadi pekerjaan saya saat ini saya sebagai financial advisor di IA dan juga seorang financial planner gitu. Makanya di Napi gitu. Ya, ya. Sudah menikah, sebentar lagi akan punya anak pertama jadi papa muda. Asik. Amin, amin. Semoga lancar-lancar ya, gue ya, ke depannya ya. Amin. Sudah berapa bulan, gue, anaknya? Sudah 6 bulan sih bro. Oh, Suaranya 6 bulan ya. Yohanes suaranya jelas. Sudah 6 bulan Oke, ya. ini Lagi lah. kenapa? Sudah 6 bulan dikit lagi lah. Dikit lagi ya, 3 bulan lagi ya, gue ya. Semoga semuanya lancar, gue. Amin. Amin. Kayaknya aku nggak. Oh, kenapa, kok? Masuk kok, jelas kok. Ya, Dengar bro. dengar, dengar. Nah ini udah. Ini lebih jelas mungkin ya. Ya, Soalnya pakai jelas. headset. Tadi nggak ada alat ternyata. Aku dengar langsung. Aduh. Oke, oke. Kita sebelum mulai kita mungkin mau berdoa dulu ya, gue ya. Oke. Oke. Mari teman-teman dan Korandi juga dan seluruh viewers yang ada, sebelum kita mulai mungkin kita mau berdoa dulu. Mari kita siapkan hati di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam ya Bapa. Kami sungguh bersyukur jikalau pada malam hari ini kami diizinkan untuk berkumpul
dan mengikuti acara live streaming ini dari komunitas kami PDM PKK di SMTP ini, yaitu acara kami talk show yang akan dibawakan oleh Korandi Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kesempatan pada malam hari ini yang boleh Kau berikan kepada kami semua, terutama kepada sahabat kami Korandi yang boleh meluangkan waktunya untuk menjadi pembicara pada malam hari ini. Kiranya Engkau senantiasa menyertai percakapan yang hendak kami ucapkan ini, yang hendak kami pelajari juga Tuhan, dan biarlah Engkau sendiri yang boleh hadir dalam acara ini dan membuka hati setiap umat yang menonton, sehingga Engkau sendiri yang boleh turut serta untuk mengajari kami bagaimana cara memakai dan mengelola uang yang akan kita pakai, dan semuanya ini adalah milik-Mu Tuhan. Beracarlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Terima kasih ya Tuhan, kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Oke. Wah, ini udah banyak nih. Sudah banyak ini ya. Hai teman-teman. Oke. Oke, lanjut bro. Kita akan mulai ke sesi pembahasan, bro. Oke. Jadi mungkin di pembahasan ini kita akan membagi menjadi 3 bagian. Ya, mungkin kita langsung satu-satu aja ya. Jadi kayak yang pertama, mungkin ada tema seperti ini, bro. Bagaimana sih perencanaan keuangan yang sebenarnya gitu loh. Jadi memang shalom buat semua. Sebelum kita banyak berbicara lebih jauh, ya sesuai tema hari ini tentu pasti kita akan berbicara banyak tentang duit, gitu, tentang uang. Dan memang berbicara tentang uang, tidak semua orang itu bisa punya uang yang banyak. Ada orang yang mungkin punya uangnya terbatas dan lain sebagainya. Tapi semua itu perlu direncanakan, ya gitu. Dan juga ini aku mau kutip ayat Alkitab nih bro. Alkitab berkata di 1 Timotius bab 6 ayat 10 itu bahwa akar dari segala kejahatan adalah cinta akan uang. Tapi intinya kan bukan pada uangnya. Uang itu netral, tapi intinya bagaimana sikap kita terhadap uang. Nah, apalagi sebagai orang Kristen, anak-anak Tuhan, kita juga perlu untuk benar-benar bijak dalam mengelola keuangan. Nah, aku kemarin juga sempat baca-baca nih bro. Ada satu kutipan, itu di Alkitab versi King James, itu perkara tentang uang itu disebutkan sebanyak 133 kali. Dan juga tentang kekayaan 90 kali. Artinya berarti memang uang ini salah satu faktor yang dekat banget dengan kita sehari-hari. Kayak gitu. Yeah. Jadi perlu kita rencanakan agar kita benar-benar bijak untuk mengelola keuangan. Nah, berbicara tentang perencanaan keuangan, kita perlu tahu dulu arti dari perencanaan keuangan. Perencanaan keuangan itu menurut FTSB, Financial Standard Board Indonesia. Jadi itu satu lembaga yang ngeluarin gelar aku bro, CFP. Jadi itu dikeluarkan oleh FTSB. CFP itu artinya itu tadi CFP itu berarti sertifikat financial planner. Oke. Kayak gitu. Nah, jadi perencanaan keuangan itu adalah sebuah proses untuk kita mencapai tujuan keuangan kita dengan mengelola keuangan kita secara terintegrasi dan juga terencana dengan baik. Nah, tujuannya apa untuk kita melakukan perencanaan keuangan? Ada beberapa hal. Salah satunya misalnya nih, untuk menyiapkan pendidikan, untuk beli rumah, untuk menyiapkan hari tua, untuk perencanaan warisan, pajak. Jadi banyak hal yang bisa kita rencanakan. Kayak gitu.
Nah, selain itu juga bagaimana kita bisa mengatur cash flow kita. Kita bisa mengatur pendapatan dan pengeluaran kita sehingga tepat kayak gitu loh, bro. Gitu. Itu sih sebagai pembuka, perencanaan keuangan adalah proses untuk kita mencapai tujuan-tujuan hidup kita sehingga terintegrasi dan terencana dengan baik gitu. Oke. Itu berarti sebenarnya yang harus kita lakukan itu sebenarnya gimana sih kok? Caranya supaya kita bisa mengatur perencanaan itu dengan baik gitu. Seperti mungkin ada orang ngomong tuh kayak yang kita harus menyisihkan uang kita segini untuk menabung. Kita Ada harus porsi-porsinya menyisihkan kan? uang kita. Ya, ada porsi-porsinya gitu. Nah, jadi Kira-kira gimana sih itu? sebenarnya dibagi dalam lima tahap, bro. 5 tahap 5 itu tahap. aku buat jadi seperti piramida kayak gini ya. Aku gambar sini ya, biar Oke, kelihatan. oke. Ya, kok. Siap. Ini kelihatan, bro. Kelihatan, kelihatan. Nah, piramida ini ada 5 bagian, bro. 5 bagian. Nah, bagian 1 dan 2 itu untuk keamanan, bro. Bagian 3 dan 4 itu untuk kenyamanan. Dan bagian yang terakhir, bagian 5 itu untuk distribusi harta kita, kekayaan kita, aset kita kepada keluarga kita, gitu. Nah, di bagian 1 dan 2 yang penting itu adalah yang harus kita siapkan dalam perencanaan keuangan. Itu yang pertama, paling penting adalah mengelola arus kas, cash flow kita, pendapatan dan pengeluaran, dan menyiapkan dana darurat, bro. Menyiapkan dana darurat. Kelihatan nggak ya tulisannya? Kalau di situ kayaknya kebalik deh kok. Keflip. Oh iya, bener ya. Ini Yohanes komen apa ini? Oh iya, kebalik ya, bro? Iya, kebalik. Ya paling nggak ada gambaran ya. Iya. Paling nggak ada gambaran. Ya. Gitu. Jadi bagian pertama tuh kita menyiapkan dana darurat dan juga mengatur cash flow kita, pendapatan dan pengeluaran kita. Nah, yang kedua, yang perlu kita siapkan adalah manajemen risiko dan juga asuransi. Itu ada di bagian kedua, bro. Untuk mengelola risiko dan juga asuransi. Nah, bagian ketiga itu ada namanya investasi. Bentar ya. Aku tulis dulu. Bagian keempat itu kita menyiapkan dana hari tua. Bagian kelima tentang warisan, distribusi harta kita, gitu. Nah, jadi ini 5 tahap aja, simpel aja sebenarnya. 5 tahap yang perlu kita lakukan. Tapi langkah pertama yang perlu kita lakukan itu adalah kita ngatur dulu pendapatan dan pengeluaran kita. Iya, kok. Kayak gitu. Nah, tujuan kita mengatur pendapatan dan pengeluaran kita itu ada beberapa hal. Yang pertama ya untuk mengidentifikasi kita berapa pendapatannya, berapa pengeluarannya. Biasanya pendapatan lebih gampang, bro, karena pendapatan itu kan ada pendapatan pasif, pendapatan aktif. Pendapatan aktif mungkin dari pekerjaan kita punya gaji, itu bisa langsung kelihatan. Nah, yang susah dikontrol itu kadang-kadang pengeluaran. Karena banyak pengeluaran yang mungkin tak terduga juga kan, bro. Iya. Nah, ternyata sebenarnya pengeluaran tak terduga ini harus kita buat sendiri, bro. Harusnya itu, makanya kita sebut namanya dana darurat. Nah, banyak orang awam sebenarnya belum tahu pentingnya itu dana darurat. Nah, dana darurat ini beda dengan tabungan biasa, bro. Jadi dana darurat ini perlu kita siapkan. Nah, dana darurat yang perlu kita siapkan itu
porsinya harusnya 6 sampai 12 kali pengeluaran kita. 6 sampai Itu 12 kali pengeluaran kita. Oh, betul. Itu kira-kira nggak boleh kalau diganggu gugat. berapa persen gitu? Nggak boleh diganggu gugat. Itu kan tergantung bro, tergantung income kita. Tergantung Oh, pengeluaran kita. Contoh misalnya income kita 10 juta, 5 juta lah. Katakan 5 juta. oke. Tapi Ya. kan belum tentu pengeluarannya bisa 10%, 20%, tergantung kan. Nah, Mm-mm. katakanlah pengeluarannya 2,5 juta. Berarti yang perlu kita siapkan dana daruratnya itu minimal 6 kali sampai dengan 12 kali pengeluaran kita. Jadi minimal dia harus punya rekening sendiri itu 15 juta sampai 30 juta, bro. Oh, itu disiapin, untuk dana daruratnya aja. betul, disiapin dan jangan diganggu gugat. Kalau bisa, itu aku sarankan dibuat rekening sendiri, bro. Nah, tapi gitu. kalau betul, jadi untuk dana darurat ini penting sekali. Kayak contoh sekarang ini, dalam pandemik ini kan kita nggak pernah nyangka ya bakal ada kejadian seperti ini. Ada yang dipotong gaji, ada yang dipotong setengah, bahkan ada yang di PHK. Ada yang di PHK bahkan. Betul. Fungsi dana darurat itu adalah untuk mengcover pengeluaran kita selama 6 bulan sampai 12 bulan ke depan. Kenapa 6 sampai 12? Karena paling tidak dari 6 sampai 12 bulan ke depan itu kita bisa tetap survive. Gitu. Contoh nih, bro lah, misalnya contoh bro di PHK. Paling tidak karena bro udah menyiapkan dana darurat 6 sampai 12 kali, 15 juta sampai 30 juta. Bro walaupun di PHK pun masih tetap bisa hidup setiap bulan karena bro udah menyiapkan itu. Iya, betul. Mungkin untuk kita yang belum menyiapkan, kita bisa mulai nih, bro. Mungkin kita mulai cicil pelan-pelan. Kita tabung pelan-pelan 1 sampai 2 tahun untuk dana darurat ini. Jadi nggak langsung lah. Paling tidak kita disisihkan berapa untuk dana darurat ini. Nah, selain untuk masalah-masalah misalnya kayak PHK atau pemotongan gaji dan lain-lain, itu juga untuk biaya-biaya tak terduga, misalnya nih, kayak teman ada yang nikah, kita perlu ngambil dari mana? Ngambil dari dana darurat, bro, dari tabungan dana darurat. Atau mobil rusak, motor rusak, itu harusnya kita ngambil itu dari dana darurat, biaya yang tak terduga. Jadi selain tadi kita menyiapkan, kita ngatur pendapatan dan pengeluaran kita buat dulu rekening dana darurat, gitu. Nah, sekarang aku bahas lagi, bro. Tadi untuk ngatur keuangan kita. Jadi mungkin kalau kita dengar dulu pelajaran ekonomi, itu kan ada membuat laporan keuangan. Tapi kan kebanyakan yang dibahas itu laporan keuangan perusahaan kan. Jadi memang mungkin agak asing sama kita kalau laporan keuangan pribadi. Tapi sebenarnya untuk mencatat pengeluaran dan pendapatan kita perlu buat laporan keuangan pribadi juga. Ini penting. Itu dibagi cuma 3 aja, bro. Kita buat arus kas masuk, arus kas keluar, dan juga arus kas bersih. Nah, ini mungkin kalau orang awam dengarnya, wah, agak ribet juga ya. Iya, tapi benar. tenang aja. Sekarang ini udah banyak teknologi-teknologi pendukung. Aku juga pakai namanya finansialku.com. Nah, itu kita bisa ngatur keuangan dengan baik di situ. Jadi sudah ada aplikasi. Nah, di aplikasi itu kamu akan dipandu. Kamu tinggal nyatat aja. Misalnya pendapatan aktif kamu sebulan 5 juta. Pendapatan pasif mungkin dari jual apaan gitu. Atau mungkin dari bonus, dari THR, itu masukin ke situ. Kemudian kamu nyatat pengeluaran kamu. Misalnya tanggal sekian bayar listrik, tanggal sekian ngisi pulsa. Nah, ini pertama yang perlu kita lakukan, 1 bulan pertama itu kita perlu melakukan pencatatan dulu. Kira-kira 1 bulan pengeluaran kita seperti apa? Ya gitu. Baru nanti bulan berikut kita buat dalam sebuah laporan. Berarti itu kayak aplikasi yang pencatatan, berarti setiap bulannya kita bisa tahu ya apa pengeluarannya kita. Betul. Gitu. Betul. Jadi kita nggak usah ribut-ribut untuk ngitung-ngitung lagi di kertas apa segala macam. Betul. Dibanding kamu buat Excel atau catat sendiri, mending kamu pakai aplikasi ini. Nah, aplikasi ini sangat baik untuk kita
Jadi kita benar-benar terbantu sekali di situ. Jadi kita Iya. bisa catat pengeluaran kita, pendapatan kita, kayak gitu. Bukan endorse kan, Niko? Ya bukan. Selain Bukan kan? itu juga ada yang lain juga bro. Aku nggak kayak ini. Selain itu juga ada Iya, yang iya. lain. Nah, terus tadi mungkin sebagai kita kayak orang muda, itu kan kita juga pingin bisa nambah aset. Mau beli rumah, mau beli mobil, atau apapun itulah. Kita boleh berutang bro. Utang boleh. Tapi ada rasionya bro dari income kita. Contoh, rasionya itu maksimal 35%. Jadi nggak boleh lebih dari 35% rasio utang. Oh, Contoh gitu. misalnya kamu punya penghasilan 5 juta kan tadi. Berarti kamu misalnya rasio utang kamu itu nggak boleh lebih dari 1,5 juta. Jadi misalnya kamu mau cicil mobil atau cicil rumah, KPR, itu nggak boleh lebih dari 1,5. Tapi misalnya KPR harus lebih di atas itu, berarti gimana caranya? Caranya kita harus nambah pendapatan kita. Perlu ada pendapatan tambahan. Sekarang kan nggak mungkin bro, 1,5 juta kita bisa nyicil mobil sama rumah sekaligus. Itu nggak mungkin. Iya, nggak mungkin. Gitu. Karena memang ada biaya hidup kita tuh biasanya sekitar 40-50% lah. Makanya rasio utang itu nggak boleh lebih dari 35%. Tapi rasio utang pun dibagi dua bro. 20% untuk utang produktif, 15% itu untuk utang konsumtif. Utang produktif seperti apa? Ya. Utang produktif itu seperti kita ngutang untuk buka usaha. Kalau utang konsumtif itu ya kita beli mobil, mungkin berarti kalau produktif itu uang yang kita keluarkan itu bisa menghasilkan uang lagi ya? Betul. Jadi tapi kalau misalnya dengan kita membeli mobil atau apa, mungkin kayak ada orang yang pekerjaannya itu mungkin kayak jual beli mobil. Nah, berarti masuk produktif ya? Beli mobil ya, itu beda dong bro. Itu masuk dari itu beda, kan? utang produktif. Atau mungkin dia pakai mobilnya buat Grab. Ya. Itu kan utang yang produktif. Jadi berarti tergantung cara mereka memakainya gitu. Betul. Nah, kenapa nggak boleh lebih dari 35%? Karena memang secara teori gitu. Tapi memang kalau kita praktekkan, kalau kita nggak punya utang lebih dari 35%, itu kita lebih tenang lah bro. Coba kamu bayangin, kamu punya, nah biasanya kadang-kadang karena kita nggak melakukan pencatatan pengeluaran dan pendapatan, kadang-kadang kita nggak tahu, harusnya kita tahu misalnya, kita tahu secara teori harusnya maksimal 35% dari income kita. Tapi karena kita nggak melakukan pencatatan pendapatan dan pengeluaran, itu bisa lebih kayak gitu. Jadi makanya kadang-kadang ada yang udah ngambil mobil, ada yang udah ngambil rumah, tapi ternyata cicilannya lebih di luar masih kurang gitu loh. Ya itu karena kita nggak melakukan pencatatan pendapatan dan pengeluaran dengan baik, kayak gitu. Jadi sebelum kita berhutang, kita perlu langkah pertama yang tadi aku bilang, aku tegaskan lagi, kita perlu ngatur pendapatan dan pengeluaran, kemudian menyiapkan rekening dana darurat. Baru kita memikirkan untuk mau ngutang KPR, cicilan KPR, mau cicilan mobil dan lain-lain, kayak gitu. Iya. Karena banyak orang pas jatuh tempo bingung bro. Ternyata pengeluarannya itu banyak sekali dan sehingga dia nggak bisa kontrol. Nah ini penting banget tuh. Kayak gitu. Nah setelah kita ngatur pendapatan dan pengeluaran, kita menyiapkan dana darurat, yang perlu kita siapkan berikutnya adalah asuransi. Ini bukan aku endorse ya, tapi ini memang teman-teman kita lihat secara ilmunya di CFP itu asuransi merupakan salah satu hal yang penting. Oke kok, sebelum kita masuk ke asuransi, sebentar kok. Sebelum kita masuk ke asuransi, kita santai dulu kok. Kita mau nyapa viewer-viewer kita dulu. Halo, shalom semuanya. Ya, itu tadi yang pertama. Dan nanti sebelum masuk asuransi, kita mau sapa dulu. Shalom semuanya. Ya, boleh. Yang mau bertanya nanti silakan komen di bawah ini, boy. Tadi ada yang nanya kayaknya. Ada yang nanya tadi, kok. Nah itu,
kok aku bingung mau ngatur uangnya. Gaji masih UMR, skincare mahal lagi. Gimana itu? Nah, berbicara tentang skincare, kita lihat lagi bro, itu kebutuhan primer atau sekunder, iya nggak? Ya, betul. Kebutuhan primer pasti berhubungan sama perut kita. Itu mungkin kebutuhan tambahan, tapi ya memang nggak bisa dipungkiri, untuk cewek penampilan itu kan penting juga bro. Iya. Nah, makanya yang perlu Tia Pratiwi siapkan itu langkah pertama yang perlu dibuat itu adalah Tia buat dulu sebulan tuh Tia pendapatannya berapa, pengeluarannya berapa. Kemudian Tia menyiapkan dana darurat dulu. Setelah itu baru dilihat ada spend lebih nggak, kayak gitu. Jangan sampai mengutamakan skincare dulu baru ngatur kemudian. Kan Dana kebalik. darurat. Jangan. Nah, coba ada pertanyaan lain nggak ini? Sudah, sepertinya cuma itu. Pembagian saat jomblo dan tidak gimana? Ini serius nih, benar. Iya, ya. Pasti beda, bro. Betul, betul. Pertanyaannya Yohanes kan, pengeluaran kita di waktu jomblo sama nggak jomblo itu pasti berbeda. Tentu itu udah Iya, pasti. betul. Jadi memang secara Alkitab kan bilang menikah itu dua menjadi satu, benar nggak bro? Betul. Nah itu secara rohani bro, secara rohnya kita itu diberkati dua menjadi satu. Tapi kalau kita mau jalan-jalan, mau makan tetap dua ya dua. Kamu bayar secara pengeluaran dua ya. Benar. Iya betul. Pasti cara mengatur keuangan kita jomblo sama setelah menikah tentu berbeda. Apalagi nanti bertiga berempat. Tapi kalau kita dari sekarang udah disiplin untuk mengatur keuangan, kita bisa catat pendapatan kita berapa, pengeluaran kita berapa, kita pasti akan aware lah. Misalnya, mau ngeluarin ini, wah, saya masih punya cicilan nih. Ini jangan dulu lah, kita akan lebih tahu. Tapi kalau kita nggak pernah mulai untuk mencatat keuangan kita nggak bisa tahu gitu loh. Jadi paling nggak kita mulai dulu lah. Mungkin kalau belum pakai aplikasi, lebih gampang teman-teman catat biasa dulu aja. Hari ini belanja apa ditulis. Hari ini belanja apa ditulis. Kayak gitu. Oke. Sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi ya. Ada nih, apa kabar semua? Apa kabar? Baik-baik. Kayak gitu. Oke, sekali lagi mungkin teman-teman yang mau bertanya bisa nulis di kolom komentar di bawah ya. Dan sebentar lagi kita akan melanjutkan ke sesi selanjutnya, ke asuransi. Silakan Korandi. Nah, untuk asuransi ini juga ada porsi, bro. Untuk asuransi itu 10% dari income kita. Jadi nggak boleh terlalu kurang, nggak boleh lebih juga, bro. Misalnya kamu masukin di asuransi 50%, kan nggak mungkin. Nggak mungkin. Ya, tapi nggak boleh kurang juga, apalagi kurang. Karena kebanyakan orang ambil asuransi, tapi dia nggak lihat harus berapa yang disisihkan. Iya. Nah itu, kalau aku sih biasanya tuh harusnya 10-15%. Kalau Koko sendiri 15%. Tapi itu pun nggak langsung, bro. Contoh nih, waktu awal kerja kan Koko, misalnya penghasilannya 5 juta. Ya sudah, Koko maksimal ambil asuransi 500.000. Tapi Koko ngambil asuransi itu. Tapi ketika income sudah 20 juta disesuaikan. Berarti aku harus ngambil asuransi 2 juta. Gitu. Jadi nggak langsung ngambil sekalian. Tapi biasanya menyesuaikan. Nah itu yang Koko buat. Makanya Koko punya polisi asuransi itu sama CC sampai 12. Karena kita nyicil, bro. Karena kan menyesuaikan dengan income kita. Iya. Gitu. Nah itu ada yang tanya tuh, apa? Ada yang tanya tuh. Nah, ada pertanyaan seperti ini. Kalau gaji pas-pasan tapi butuh juga untuk beli mobil gimana? Oke. Terus apa lagi tuh? Asuransi di tahun keberapa boleh Asuransi di tahun berapa boleh diambil? Nah, kalau nabung minimal nabung berapa dari pemasukan? Oke.
aku jawab dulu. Ini kan soalnya tadi kan kita bahas tentang asuransi, aku bahas dulu tentang asuransi ya bro. Ya. Nah ini memang sebelum aku bahas ke sana, aku bahas dulu bro. Tujuan kita punya asuransi. Jadi memang kadang-kadang ketika kita merasa muda bro, kita merasa kayaknya nanti aja lah ngambil asuransi karena nanti Iya, tua terkadang aja. gitu kok. Nanti tua aja lah baru ngambil asuransi. Karena ini kan di Persekutuan Doa Muda-Mudi SNPB. Jadi pasti ini rata-rata orang muda semua. Ini aku sharingkan bahwa asuransi itu penting banget. Makanya tadi dengan di awal kita bisa membuat laporan keuangan pribadi, mencatat pendapatan dan pengeluaran, kita akan lebih gampang untuk membagi ke porsi asuransi juga. Nah, asuransi ini fungsinya banyak, bro. Terutama untuk menanggulangi risiko-risiko yang terjadi. Tentu sebagai orang beriman, kita pasti beriman bahwa kita juga dilindungi sama Tuhan. Tapi yang nggak bisa dipungkiri itu adalah ada dua kepastian, bro. Kita pasti tua, pasti meninggal. Dan juga ada 3 kemungkinan. 3 kemungkinan itu kita bisa mungkin sakit, mungkin cacat tetap total bisa kecelakaan, atau mungkin kita sakit diamputasi dan lain sebagainya sehingga kita tidak bisa produktif lagi, ataupun kecelakaan gitu. Nah, oleh karena ada 2 kepastian dan 3 kemungkinan ini, kita perlu menyiapkan asuransi kayak gitu. Karena contoh aja kayak COVID ini bro, ya mungkin teman-teman yang juga lihat sharing aku di Instagram, itu ternyata untuk biaya COVID aja cukup lumayan besar kayak gitu. Mungkin dulu kita berpikir kalau sakit kan bisa mungkin orang tua aja yang sakit. Nah tapi contoh nyata COVID ini bro, di saat COVID ini siapapun bisa, bayi aja bisa kena. Iya. Kayak gitu. Dan biayanya lumayan mahal. Memang pemerintah tuh menanggung. Tapi ya tahu sendiri lah, kalau murah dan juga subsidi, pasti pelayanannya juga gak maksimal. Iya. Nah itu yang terjadi. Tapi kalau kita mau bayar sendiri, itu biayanya minimal 100 juta. Coba bayangin aja, kita sekarang gaji pas-pasan atau dipotong atau bahkan di PHK, terus kena COVID harus bayar sendiri, bro. Gimana? Itu susah sih memang. Itu justru akan menyusahkan kita sendiri. Nah, tapi dengan kita melakukan pencatatan pendapatan, pengeluaran, menyiapkan dana darurat, nah kita udah tahu nih berapa porsi yang pas untuk masuk ke asuransi. Nah, biasanya itu 10-15% bro dari income kita. Tapi 10-15% yang kita sisihkan itu yang menyelamatkan 80-85% aset kita yang lain. Jangan sampai misalnya kita ada budget liburan nih 1 tahun, kita mau libur, kita ada budget, kita nggak jadi liburan gara-gara kita harus membayar biaya rumah sakit. Iya. Tuh, makanya penting banget tuh asuransi. Berarti better kita menyisihkan 15% tersebut daripada semuanya kena ya gue ya. Betul. Lebih amannya seperti itu ya. Gitu. Tapi itu bisa dicicil kok, kayak tadi aku bilang. Kamu punya income 5 juta, sekarang kamu ngambil asuransi mungkin 500.000. Karena kedepannya pasti kita juga mau income kita kan bertambah bro. Semakin bertambahnya income kita menyesuaikan juga. Oh iya. Bisa contoh 10 juta ya, udah paling enggak kamu ngambil asuransi 1 juta sampai 1,5 juta itu untuk asuransi, untuk pos di asuransi. Kayak gitu. Ini aku nggak bahas terlalu dalam lah, karena kan ini banyak juga kan. Ini bagian kedua tuh asuransi. Gitu. Nah sampai sini dulu lah bro. Ada yang nanya nggak nih? Oke. Nanti kalau aku bahas banyak nanti dibilang promo bro. Ya itu kok, pertanyaannya yang ada 3 tadi tuh. Mungkin dari Ko Yohanes dulu, jadi kayak kalau gaji pas-pasan tapi butuh juga untuk beli mobil gimana itu? Itu nanti kayaknya dijawab di sesi ketiga aja ya Ko ya? Nanti di sesi ketiga nanti ada bahasannya tentang need versus want gitu. Jadi kebutuhan atau keinginan gitu. Nanti di sesi ketiga kita jawab. Nanti yang keempat kali ini aku nggak bahas lagi bro, biar jangan kepanjangan juga. Aku bahas yang ketiga ini aja.
untuk tujuan Oke. uang. Nah, Ya. eh, Terus pertanyaan yang berikut, selanjutnya aku, hmm, eh, kalau nabung minimal nabung berapa ya dari pemasukan? Ah, ini mungkin yang telat ini. nggak apa nanti dia nonton lagi aja. Rahel Oh, nonton nonton lagi. lagi. Kan mau dia nonton. Oke, boleh Jawab dulu dijawab dong. dulu mungkin kok. Yang mana? Ya itu tadi. Oh, ini Kalau tadi. nabung minimal berapa Nah, persen? ini loh pertanyaannya Vero. Oh Asuransi iya, di tahun berapa boleh diambil? iya di tahun berapa boleh dia? Nah, ini sebenarnya konsep pemahaman asuransi yang salah sebenarnya. Jadi asuransi itu sebenarnya harusnya itu seumur hidup kita bayarnya. Kan nggak mungkin kan Hmm, kita cuma mau di cover 10 tahun aja atau 20 iya. tahun aja. Jadi asuransi itu kita harus bedain. Asuransi itu bukan investasi. Investasi berbeda dengan asuransi. Asuransi itu adalah proteksi. Kayak gitu. Hmm, Jadi kalau pertanyaannya tahun berapa kita boleh ngambil, ini bukan investasi. Yang bisa diambil itu investasi. hmm, Jadi kalau misalnya kalian nih ditawarin masuk ke asuransi, terus dibilang tahun ke-10 diambil, itu aku bisa bilang itu salah. Kayak gitu. Karena biaya asuransi itu seumur hidup. Ibaratnya kayak gini, Bro. Kamu kalau lihat di bank, itu kan ada satpamnya. Ya enggak? iya. Eh, kepala banknya berharap nggak ada pencuri sehingga dia merasa dia nggak sia-sia bayar satpamnya. Kan nggak mungkin. Nggak mungkin. Nah, asuransi fungsinya sama seperti itu. Kan nggak mungkin kamu bayar satpam 10 tahun terus kamu berhentikan. Iya kan? Iya, Nah, iya. asuransi sebenarnya harus dibayar seumur hidup. Kayak gitu. Cuman memang untuk sekarang itu ada namanya produk unit link. Unit link itu adalah uh, premi yang kita bayarkan di asuransi itu ada yang diinvestasikan. Tapi sebenarnya kita nggak Oh, boleh ngambil juga karena ketika misalnya nih kita bayar 10 tahun. Setelah kita bayar 10 tahun, itu kan tetap akan ada biaya-biaya. Atau lebih simpel kayak gini lah. Kalau kamu tabung di bank, itu kan ada biaya administrasi kan? ya, Misalnya kamu tabung 1 juta per bulan, ada biaya administrasi 10.000. ya. 10 tahun kamu nabung 120 juta. Ketika kamu berhenti nabung, biaya administrasi tetap ikut berhenti juga atau tetap jalan? Tetap jalan. Tetap jalan kan? Walaupun kamu nggak Ya. nabung kan pasti tetap jalan. Nah sama bro, di asuransi ada namanya biaya asuransi. Ketika kita berhenti di tahun ke-10, itu harus ada biaya asuransi. Nah biayanya diambil dari mana? Diambil dari investasi kita itu. Kayak gitu. Contoh nih, kamu masuk asuransi 1 juta. Itu mungkin biaya asuransinya 200.000. 800.000-nya itu masuk ke porsi investasi. Tapi ketika kamu Hmm, berhenti bayar di tahun ke-10, biaya asuransi akan diambil dari porsi investasi kamu itu. Kayak gitu. Itu namanya produk unit link. Gitu. gitu. Jadi bukan berarti kita boleh ngambil. Kalau ngambil, aku sarankan ya tetap diinvestasi lah, bro. Ya. Gitu. Biasanya ini pertanyaan dari aku sendiri ya, gue. Iya, iya. Biasanya kalau investasi itu kira-kira yang aman itu apa ya, gue? Nah, berbicara tentang investasi, itu banyak, bro, sebenarnya. Kita bisa investasi di rumah, tanah, saham, obligasi, reksadana, eh, emas, dolar, gitu. Mm-mm. Jadi memang banyak sekali instrumen investasi. Cuman mungkin untuk seusia kita, kalau kita mau investasi di tanah, rumah kan cukup lumayan mahal, bro. Ya. Kecuali income kita sudah cukup cukup bagus, kita bisa lah investasi di situ. Nah, kalau aku sarankan sih, kita investasi itu di saham saham dulu aja. Saham. Saham, reksadana, obligasi, karena itu dari 10.000 kita udah bisa investasi, bro. Oh, gitu. Nah, Tapi kalau mungkin untuk yang teramannya, gue. yang teraman, jadi mungkin bro pernah dengar high risk high return. Semakin besar Harus. keuntungan itu semakin tinggi resikonya. Semakin Ya. tinggi semakin rendah keuntungan yaitu semakin rendah resikonya. Contoh kayak deposito, itu pasti aman bro kalau deposito. Itu paling aman ya, gue. Paling aman deposito. Mm-mm. Mungkin Tapi ya memang, urutannya gimana ya, gue? nah urutannya gini bro.
Nih aku. Nah, yang paling murah tuh deposito, Bro. Karena biasanya dia bunganya 4,5% sampai 5% lah net ya, Mm-mm. kayak gitu. Tapi kan minimal 10 juta, Bro, untuk deposito. Mm-mm. Itu yang paling aman ya, paling terendah. Kemudian di atas itu kita bisa investasi juga di namanya reksadana pasar uang. Nah, reksadana pasar uang itu biasa returnnya itu 3,5% sampai 4%. Itu bisa dimulai dengan 10.000. Hmm. Kemudian ada namanya obligasi. Obligasi ini surat utang, namanya obligasi itu nama lain dari surat utang, Bro. Surat utang ini bisa dikeluarkan oleh pemerintah atau swasta. Kayak contoh nih sekarang, pemerintah kan butuh duit nih, butuh duit tambahan. Beberapa bulan Mm-mm. lalu kan pemerintah mengeluarkan obligasi, kayak gitu. Nah, tapi obligasi juga ada beberapa produk. Tapi minimalnya biasanya 1 juta kalau untuk obligasi. Kayak gitu. Nah, returnnya rata-rata 6,5% sampai 7% lah. Nah, itu yang lebih aman, Bro. Hmm. Tapi kalau sudah berbicara tentang saham pasar modal, itu udah pasti di atas uh, deposito gitu. Oh gitu. Kemudian Ini yang ada paling yang penting itu melengkapi, ya, ada yang melengkapi pertanyaan saya kok. Terus lebih oke yang mana? I mean untuk seumur-umur kita kok. Jadi untuk kita muda-mudi ini paling aman yang mana kira-kira? kalau aku sarankan sih sebenarnya harus beberapa, Bro. Nah, kita bahas dulu porsinya. Porsi investasi itu biasanya 10 sampai 20% dari income kita, Bro. Porsi investasi. Hmm. Kalau bisa lebih daripada itu lebih bagus lagi. Tapi biasanya itu 10 sampai 20%. Mm-mm. Nah, apa? Oke, lebih oke yang mana kan? Nah, kalau berbicara Ya lebih lebih oke oke yang mana? sebenarnya semua oke-oke aja. Tapi lebih bagus ya kita ngambil dengan biasanya bunga yang lebih rendah itu pasti lebih aman. Dan mungkin pernah dengar juga jangan pernah taruh satu telur dalam keranjang yang sama. Nah, sama Bro. Di investasi pun seperti itu. Kita perlu bagi beberapa kayak gitu. Hmm. Kayak contoh kamu investasi di saham, ya kita perlu investasi juga di emas, dolar. Kenapa? Karena biasanya berbanding terbalik, Bro. Ketika kemarin kan waktu akhir Maret COVID mulai banyak, itu saham kan turun drastis. Tapi yang naik Iya, apa? Dolar sama emas. emas. Iya, Kayak gitu. betul. Jadi kalau misalnya kamu taruh duit di saham, di dolar atau emas, ya kamu masih aman lah. Tapi kalau kamu taruh semuanya di saham, otomatis ya uang kamu pasti rugi Anjlok. semua. Iya. Nah, kayak gitu. Tapi kalau kamu bagi ke emas, ke dolar, paling nggak ketika saham turun, emas dan dolar itu masih bisa naik. Kayak gitu. Jadi ada beberapa lah. Jadi intinya 10% sampai 20%, Bro. Tinggal kita bagi Iya. aja. Kita bisa taruh di instrumen investasi itu seperti itu. Tapi kalau yang aku sarankan mungkin kita bisa mulai dengan reksadana aja, Bro. Karena Hmm. minimal 10.000 kita udah bisa. Oh, Gitu. iya, iya. Ide bagus tuh. Nah, jadi kita sisihkan aja, Bro. Mungkin kamu bisa sisihkan, oh bulan ini kamu bisa sisihkan 100.000, 200.000, ya udah. Itu aja yang kamu taruh di reksadana. Ya. Jadi jangan takutlah untuk mulai investasi, walaupun itu kecil. Tapi untuk Mm-mm. jangka panjang, 15 sampai 20 tahun ke depan. Gitu, Bro. Oke. Oke, sebelum kita masuk ke sesi yang terakhir, mungkin yang need versus want, mungkin kita mau siapa lagi kok Boleh, untuk boleh. teman-teman. Hai teman-teman yang baru datang, yang baru join, silahkan boleh masukkan pertanyaan kalian. Ini Di aku bawah tambahin sini lagi, Bro. ada tulisannya komen. Tambahin Oke, lagi di silahkan Bu. antara Alkitab tentang investasi, tentang tabungan. Ini kalian bisa lihat juga di tadi ada telepon. Oh, Halo, Bro. iya, halo. Videonya belum muncul. Oke, ini sudah. Sorry, Silahkan sorry. kok, bisa Ada diulang telepon lagi tadi. kok.
Ini aku mau sharing dasar Alkitabnya, bro, tentang tentang kita menabung atau investasi lah. Itu di Kejadian 41 35 itu Tuhan mengarahkan Yusuf untuk menyimpan atau menabung untuk masa depan. Terus juga di Amsal 21 itu juga banyak berbicara tentang bagaimana kita perlu menyiapkan untuk masa depan dengan menabung. Di 1 Timotius juga ada bab 5 itu bunyinya gini, bro. Menabung untuk masa depan merupakan tanggung jawab pelayanan untuk memenuhi kebutuhan keluarga yang diperkirakan maupun yang tiba-tiba. Itu ada di 1 Timotius. Jadi secara Alkitab menabung investasi itu juga dibahas, bro. Gitu. Tapi ya itu tentu kembali lagi kita perlu bijak. Nah, bijaknya dengan itu. Tadi aku udah sharing kan di awal-awal tentang kita ngatur pengeluaran dan juga pendapatan kita. Tadi bro, mau nanya apa tadi bro? Udah sih kok. Mungkin tinggal itu tok masuk ke sesi yang terakhirnya. Nah sebelum kita bahas yang terakhir bro, ini aku mau sharing nih. Jadi kita sebenarnya hidup itu kita dibagi 4 kuadran. Kuadran yang pertama itu kita umur 1 sampai 20 tahun. Itu biasanya kita belajar, bermain, dan keuangan itu masih menjadi tanggung jawab orang tua. Kuadran yang kedua itu kalau kita single, ya kita apa yang kita pikirkan. Kita biasanya pikirnya liburan, belanja, beli rumah, beli kendaraan, berpikir untuk menikah. Tapi kalau kita sudah berkeluarga, itu yang kita pikirkan biasanya biaya kelahiran, pendidikan, liburan, keluarga, dan juga mungkin KPR atau kredit kendaraan bermotor kita. Itu di kuadran kedua itu usia 20 sampai 40 tahun. Nah, kuadran yang ketiga itu kita umur 40 sampai 60 tahun. Itu biasanya yang kita perlu siapkan adalah biaya kuliah anak, persiapan pensiun kita, atau mungkin kita perjalanan rohani kita, wisata rohani kan mungkin ke Yerusalem, atau mungkin memikirkan rumah yang kedua. Nah, kuadran keempat itu yang kita pikirkan adalah, yang perlu kita siapkan adalah pemasukan saat kita pensiun, terus liburan, kesehatan, dan juga kesejahteraan anak-anak cucu kita lah. Kuadran keempat itu di usia 60 sampai 80 tahun. Gitu. Oke bro, tadi kenapa? Lanjut bro tadi. Lanjut ke sesi yang ketiga. Yang kita akan membahas tentang need versus want. Jadi kebutuhan versus keinginan. Oh ya. Reminder sedikit kok, waktu kita cuma kurang 12 menit. Intinya sih ini untuk bicara tentang need versus want. Tadi ada yang komen ya. Need versus want, yaitu apa ya, mungkin kita buka sisi pertanyaan aja bro. Tinggal dikit lagi nih bro. Iya, boleh. Itu sesuai dengan pertanyaannya Ko Yohanes tadi kok. Jadi misalkan kita punya gaji yang pas-pasan, tapi kita lagi butuh mobil nih, gimana nih kok? Nah, itu kembali lagi bro. Kita mau beli mobil untuk apa? Kembali ke tujuan dulu bro. Sebelum kita jauh ke sana, kita lihat dulu tujuannya apa kita beli mobil. Untuk mendukung pekerjaan atau mungkin memang hanya untuk gengsi aja, kayak gitu. Jangan sampai. Berarti kalau gengsi termasuk keinginan ya kok ya? Keinginan. Gitu. Sudah pasti ya. Aku lihat untuk mobil ya. Ya sih intinya sih kita ngelihat itu sih bro, kebutuhan kita di mana. Jangan sampai kita beli mobil karena gengsi. Karena memang kalau cowok tuh kalau mau beli mobil itu kadang-kadang kan kita lihat, oh harusnya mungkin kita bisa mampu dan kita mungkin nggak perlu KPR terlalu banyak. Kita bisa ngambil Brio lah katakanlah.
Tapi ya karena ada juga gengsi, kita ngambil lebih mahal dari itu. Nah, jangan sampai terjadi seperti itu. Makanya kita harus melihat tujuan kita beli mobil itu apa. Untuk gengsi atau untuk kebutuhan. Kalau kebutuhan, apalagi cuma dalam kota, ya mungkin setelah Honda Brio, mobil-mobil seperti itu cocok lah, kayak gitu. Jangan sampai karena gengsi, keinginan kita, setelah kita beli, kita sendiri pusing. Mau bayarnya gimana? Benar. Oke, itu menjawab pertanyaan Ko Yohanes ya. Jadi ya nanti mungkin lebih lanjut kita telepon lah bro, aku cerita-cerita. Soalnya panjang bro kalau sudah bahas tentang. Iya, gini aja kok. Nanti bagi teman-teman mungkin yang masih mau bertanya lagi bisa kirim nanti di highlight-nya kita di SMTB ini. Nanti ada tulisannya pertanyaan question and answer. Mungkin nanti kalau ada pertanyaannya lagi, nanti bisa dijawab oleh Korandi langsung di Instagram story kami. Gitu ya. Karena memang sebenarnya ini aku bahasnya cuma luar aja bro, tentang bagaimana kita ngatur dulu. Itu yang penting. Karena sebenarnya kalau mau bahas, itu bisa dibuat materinya sendiri-sendiri. Investasi sendiri, investasi pun reksadana sendiri, banyak hal gitu loh. Ini aku bahas secara keseluruhan aja. Dimana aku yang paling penting itu kita ngatur dulu pendapatan, membuat pencatatan pribadi, pendapatan dan pengeluaran, kemudian menyiapkan dana darurat, baru kita ngurus yang lain. Gitu. Itu dulu lah. Sebagai awalnya. Gitu. Mungkin teman-teman ada yang masih mau bertanya lagi. Nah, yang terakhir bro. Yang terakhir tentu jangan lupa memberi bro. Jangan lupa memberi. Jadi memang kalau bagi orang Kristen ya, the more you give, the more you will get. Itu benar banget. Semakin kita memberi, semakin banyak pasti kita akan mendapat. Karena Tuhan juga nggak suka orang pelit, gitu kan? Kita harus inilah ringan tangan lah, bro. Itu mungkin pesan penutup lah. Ya gitu. Ya, itu ada yang minta kok. Tolong nanti ada kesimpulan loh, boy, dari Koko Andre. Oh iya. Masih cukup ya waktunya, bro? Cukup. Nah, kesimpulannya gini aja, bro. Jadi memang mungkin tadi banyak pertanyaan, tapi itu pertanyaannya sih banyak spesifik sih, bro ya. Nah, mungkin kalau ada waktu kita bahas pakai Zoom aja. Jadi biar aku bisa pakai PowerPoint, lebih jatuhnya lebih detail kan. Karena ini kan next session ya, bro ya. Secara umum aja lah. Karena memang perencanaan itu luas banget. Perlu kita ngatur detail-detailnya. Ini aku sharing secara umum aja lah. Intinya sih itu. Uang itu akan menjadi hamba yang baik, tetapi uang juga akan bisa menjadi majikan yang kejam. Nah, di Alkitab berkata bahwa akar dari segala kejahatan adalah cinta akan Tuhan, cinta akan uang. Itu ada di 1 Timotius bab 6 ayat 10. Intinya sih bukan pada uang, karena uang itu netral dan juga uang tidak berdosa kayak gitu loh. Intinya adalah bagaimana kita bisa bersikap terhadap uang dengan bijaksana. Nah, itu dimulai dari kita ngatur dulu, membuat catatan pribadi, pendapatan dan pengeluaran. Kemudian jangan lupa menyiapkan dana darurat 6-12 kali dari pengeluaran. Gitu. Kayak gitu. Yang ketiga, kita menyiapkan proteksi, asuransi, baru memikirkan tentang investasi. Gitu. Nah, ini aku nggak bahas lagi bro tentang perencanaan dana hari tua, terus distribusi kekayaan ketika kita sudah tua, gimana kita bisa ngasih warisan kita ke anak-anak dengan tepat. Jadi memang sebenarnya perencanaan keuangan ini melingkupi 5 hal ini bro. Piramid yang aku gambar ini. Tapi kan nggak mungkin aku bahas seluruhnya. Karena ini poin-poin aja itu cukup dalam bahasnya. Iya. Gitu. Ini secara gambar umum aja lah. Gitu. Mungkin kalau kita nanti boleh diizinkan untuk next session ya, ya. Tadi siapa yang bilang botolku lucu itu? Regina. Iya, dapat hadiah, bro. Rek. Oke, kok. Mungkin itu aja ya, kok ya. Mungkin kok ada mau tambahan lagi? Enggak sih. Mungkin masih ada pertanyaan nggak?
Ya, mungkin ada pertanyaan nggak? Masih ada waktu kok. Sebentar lagi. Andre masuknya udah telat nih Andre. Ko Andre minta next session. Oh, thank you, Ori. Ya aku terbuka bro. Kalau misalnya teman-teman mau sharing-sharing tentang apapun ya, mungkin mau ngambil investasi di mana, bagusnya apa, mau pingin mulai ini itu, atau mungkin mau ngambil KPR, atau mungkin tadi Yohanes ngomong tentang kredit kendaraan bermotor, kita bisa sharing-sharing lah. Tapi tadi aku sarankan juga, ini aku namain aja, untuk kendaraan bermotor ini pengalaman pribadi ya. Waktu aku ngambil mobil kemarin di Surabaya, itu cukup lumayan murah banget sebenarnya leasingnya. Jadi aku tuh banding-bandingkan. Ini tips aja. Aku banding-bandingkan antar sales sebenarnya. Iya. Jadi dapat info dari satu sales, aku bandingin ke sales yang lain. Ya, ya pasti kan kita juga cari yang murah kan, bro. Karena kan kita juga Iya, pasti. Iya, oke lah, kita bolehlah membandingkan. Nah ini Andre tanya bro. Harus cari kesempatan ya, bro ya. Kok Andre tanya nih, tips untuk bisa jadi kayak aku. Aduh, aku belum apa-apa bro. Ya ini aku tambahin aja bro. Ini di luar perencanaan keuangan. Aku mau sharing tentang gimana dulu. Kok Andre tahu benar aku seperti apa dulu. Aku dulu kuliah itu pakai motor Suprafit, itu pun pinjam bro. Gitu. Aku waktu mau lulus aku balikin. Nah aku say thank you sama Andre karena memang dulu Andre baik banget kalau pas kayak kita namanya anak kos juga serba keterbatasan, itu biasanya Andre yang kasih bayaran aku makan. Jadi berkat ya gue ya. Betul, dia jadi berkat banget waktu itu. Jadi singkat cerita aku gabung di salah satu perusahaan asuransi, dan bagaimana aku bisa mencapai karir aku yang sekarang itu di luar semua ini karena berkat Tuhan. Secara teknis yang paling penting itu adalah kita harus punya mimpi bro, punya dream. Kebetulan waktu aku kerja, dream aku waktu itu menikahi Lydia dan menunjukkan ke keluarganya bahwa aku tuh bisa jadi menantu yang baik. Gitu. Jadi aku punya dream itu. Tapi setelah aku menikah, itu aku cari dream baru lagi. Dream baru aku waktu itu ya beli mobil. Dan puji Tuhan sekarang juga sudah tercapai. Puji Tuhan. Jadi ketika dream kita udah tercapai, kita perlu untuk cari dream yang baru lagi. Jangan sampai kita kehilangan dream kita. Itu ibarat kamu naik mobil, pagi-pagi kamu bangun naik mobil, kamu bingung mau kemana. Kalau kamu udah punya dream, kamu akan mencapai lebih gampang gitu loh. Dream itu akan menarik kamu untuk mencapai mimpi-mimpi kamu gitu loh, harapan-harapan kamu. Yang kedua itu kita perlu bekerja dengan hati loh, mencintai pekerjaan kita. Udah ini ya, udah waktu ya. Udah waktunya loh. Oh, iya ya. Oke, next time kalau ada waktu lagi kita bisa ngobrol-ngobrol bareng lagi ya, gue ya. Nanti next time mungkin thank you ya, gue ya. Iya, karena sudah meluangkan waktunya untuk kita di PDM PKK ini. Mungkin kita mau tutup doa dulu sebelumnya. Oke. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan, kami bersyukur jikalau pada malam hari ini Engkau boleh menyelesaikan segala pembahasan kami untuk merencanakan segala keuangan kami. Tuhan, kami bersyukur jikalau Korandi sendiri yang boleh Kau pilih untuk mengikuti menjadi speaker pada malam hari ini. Kami yakin dan percaya segalanya berasal dari Engkau sendiri Tuhan, dan Engkau yang selalu merencanakan segala sesuatu yang baik buat kami. Terima kasih ya Tuhan, dan kami mau satukan semuanya pengajaran ini ke dalam tangan-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang segala masa. Amin. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.